Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, khususnya untuk anggota Komsel Berea pada malam hari ini, kita akan memulaikan komsel kita, dan sebelumnya kita angkat satu pujian kepada Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan hati yang sungguh-sungguh. Mari kita angkat pujian, Ku Ada Sebab Anugerah-Mu. Kebesaran-Mu ya Bapa, berterima kasih kepadamu untuk kesempatan Engkau beri bagi kami, khususnya kami anggota Komsel Berea, dimanapun kami berada Tuhan, di setiap rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan Engkau ada bersama dengan kami, memberkati persekutuan ibadah kami ini ya Tuhan, dari awal pertengahan sampai akhirnya. Biar Engkau senantiasa memimpin kami, memberkati kami, lawatan-Mu atas kami, urapan-Mu atas kami. Kami percaya ada kemenangan, ada jalan keluar, ada sukacita yang Kau beri dalam hidup kami pada malam hari ini. Kami bersyukur kepadamu yang menjadi seruan doa ucapan syukur kami. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah senantiasa Engkau mengurapi kami semua, urapi hamba-Mu, urapi pemberitaan firman. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini mari kita sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Sekalipun kita tidak berkumpul bersama-sama ya, setiap kita anggota Komsel Berea ini, tapi saya yakin dan percaya Tuhan Yesus melawat setiap kita, dan kita akan baca perenungan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita dalam Lukas pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-28 sampai ayatnya yang ke-30. Tuhan, kalau sudah dapat, mari kita mengikuti pembacaan ini. Upah mengikut Yesus. Petrus berkata, "Kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut Engkau." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga, dan pada masa yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal."
Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perenungan kebenaran firman Tuhan yang saya bagikan di tengah-tengah kita pada malam hari ini mengenai upah kita dalam mengikut Yesus, ya. Kita melihat di dalam pembacaan kita pada malam hari ini, Petrus bertanya kepada guru, yaitu kepada Tuhan Yesus, ya. Mereka bertanya serta dengan murid-murid yang lain, mereka bertanya, apa upah kami dalam mengikut Yesus, ya. Kebanyakan orang mereka melakukan sesuatu karena ada tujuan, dan kerinduan mereka adalah ingin mendapatkan upah dari apa yang mereka kerjakan. Nah, sama halnya dengan yang dilakukan oleh Petrus ini, dia bertanya kepada Yesus, apa upah kami dalam mengikut Engkau? Mungkin dalam pikiran Petrus, kalau mengikut Tuhan itu kehidupan ini bebas dari yang namanya masalah, atau mungkin berkat-berkat jasmani terus dilimpahkan. Tetapi kita melihat betapa bijaksananya Yesus memberikan jawabannya atas pertanyaan Petrus dan juga pertanyaan daripada murid-murid yang lain. Dia berkata bahwa setiap orang yang mengikut Aku, yaitu Tuhan Yesus, mereka akan menerima upah, ya. Di ayat yang ke-30, menerima upah kembali lipatkan ganda pada masa ini dan juga pada masa yang akan datang. Bahkan tidak hanya sampai di situ, tetapi akan diberkati sampai pada hidup yang kekal. Kita akan beroleh hidup yang kekal. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa perjalanan kekristenan kita, jangan kita menyangka, ya, ketika kita mengikut Tuhan itu seperti pikiran Petrus, mungkin dia kalau mengikut Tuhan ada upah, ya. Jangan juga kita berpikir seperti itu. Dalam kita mengikut Tuhan itu bebas dari yang namanya tantangan, bebas dari yang namanya masalah, ya. Tuhan tidak pernah janji bahwa langit selalu biru, bahkan jalan selalu rata, ya. Sama dengan kehidupan kekristenan kita, di dalam kita mengiring Tuhan, di dalam kita melayani Tuhan, perjalanan itu tidak semudah yang kita pikirkan. Ada tantangan, ada rintangan, ada masalah, ada cobaan, mungkin sakit penyakit, bahkan juga mungkin masalah dari tengah-tengah rumah tangga kita yang tiada ujungnya, tiada selesai. Kita sudah berdoa, kita sudah sungguh-sungguh mengiring Tuhan, melayani Tuhan, tapi masalah itu tidak selesai juga. Tapi percayalah bahwa di setiap masalah pasti ada solusinya, di setiap masalah pasti ada jalan keluar, ya. Pasti Tuhan berikan kekuatan, ya, bagi setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bagi setiap orang-orang yang menaruh harap kepada Tuhan. Jadi kita sebagai jemaat-jemaat Tuhan jangan takut, ya, jangan takut dalam kita menjalani hidup ini. Asal percaya saja, percaya penuh kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan pasti berikan kita kekuatan. Bahkan saya mau berikan kekuatan mendorong kita semua, Bapak Ibu yang ada, khususnya kita jemaat-jemaat Tuhan, anggota Komsel Berea, jangan takut, jangan panik dengan keadaan yang seperti ini, apalagi dalam wabah corona ini, ya. Kalau dipikir secara manusia kita takut, kita mulai cemas, kita mulai gelisah. Tetapi percayalah bahwa setiap anak-anak Tuhan dilindungi oleh Tuhan dan tidak dibiarkan oleh Tuhan, ya. Teruslah percaya kepada Tuhan dan berharaplah kepada Tuhan. Kekuatan kita hanya di dalam Tuhan. Jadi kembali pada malam hari ini untuk kita melihat kembali dalam pembacaan kita bahwa di ayat yang ke-29 kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya, maka akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga, dan pada zaman yang akan datang ia menerima hidup yang kekal. Jadi di dalam kita melayani Tuhan, di dalam kita mengiring Tuhan harus totalitas, sepenuhnya. Firman Tuhan berkata,
Apapun yang kamu kerjakan, kerjakanlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia ya. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi segala sesuatunya apa yang kita kerjakan itu kita kerjakan, kita lakukan itu untuk Tuhan, pelayanan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita buka dalam Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-58. Sekali lagi dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-58 firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Puji Tuhan, firman Tuhan mengajar kita dalam Korintus ini pasal yang ke-15 ayat yang ke-58 bahwa supaya kita tetap giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Jangan lengah, jangan lalai dalam kita melayani Tuhan, tetapi giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Firman Tuhan berkata, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Jadi saya yakin dan percaya sekalipun kita dalam beribadah pada malam hari ini tidak berkumpul bersama-sama seperti biasanya, kita berkumpul bersama, berdoa bersama, memuji Tuhan bersama, tetapi persekutuan kita pada malam hari ini pun diberkati oleh Tuhan ya. Jeripayamu tidak sia-sia di dalam kamu melayani Tuhan, di dalam kita mengiring Tuhan, bahkan juga dalam persekutuan kita dengan Tuhan tidak ada yang sia-sia ya. Yang penting kita setia ya, sungguh-sungguh dalam melakukan pelayanan kita, tugas kita di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, demikian perenungan kebenaran firman Tuhan yang bisa saya bagikan di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, dan kita akan mengakhiri komsel kita pada malam hari ini. Dan sebelumnya mari kita memuji menyembah Tuhan. Mari kita angkat pujian dengan hati yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ebenezer sampai di sini Tuhan sudah menolong. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kalau kami ada sampai hari ini, itu semua karena hari demi hari telah kami lewati.
kepadamu, Engkau Allah yang sudah memberkati kami, memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Kami bersyukur semua karena kasih kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kebenaran firman-Mu yang sudah kami terima malam hari ini materikan di hati kami. Jadikanlah kami pelaku-pelaku firman-Mu untuk kami tetap setia dalam melayani Engkau, dalam kami mengiring Tuhan, bahkan dalam setiap persekutuan kami di dalam Engkau. Pada malam hari ini hamba-Mu berdoa untuk setiap kami anggota Komsel Berea, untuk setiap pribadi lepas pribadi, keluarga kami, mulai dari Tante Din ya Tuhan, keluarganya diberkati oleh Tuhan, Tante Kris keluarganya diberkati oleh Tuhan, Kak Deki juga diberkati oleh Tuhan, dan Mas Rongan juga dalam proses pemulihannya juga Engkau yang memberkati Tuhan. Kau lawat dan Kau terus jamah dia dengan kuasa darah Tuhan. Kami percaya ada kesembuhan yang sempurna Tuhan. Juga berdoa untuk Oma Kasdi dan Opa Kasdi, Tuhan kami berkati mereka dalam pekerjaan, juga di dalam masa tua mereka Engkau yang memberkati Tuhan. Keluarga Pak Putu juga Agus Engkau yang memberkati Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk keluarga Dr. Willy, suami istri, anak-anak mereka juga Engkau yang memberkati dalam pelayanan mereka kepadamu, dalam pekerjaan mereka juga diberkati oleh Tuhan. Keluarga Bapak Yudi juga, suami istri, bahkan juga anak mereka Engkau yang memberkati Tuhan dalam usaha mereka, dalam pekerjaan, bahkan juga dalam pelayanan mereka kepadamu diberkati oleh Tuhan. Tanpa terkecuali semua kami Tuhan yang sudah ikut dalam persekutuan ibadah Komsel pada malam hari ini diberkati oleh Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, kami berterima kasih Tuhan yang menjadi doa kami, ucapan syukur kami. Kami akan mengakhiri persekutuan kami dan kami akan terima berkat sukacita damai sejahtera yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.